apa? Kalau jasa pendidikannya kan termasuk ke dalam negatif list kan? Ya kan? Ada. Nah, sekarang yang lainnya apa kira-kira? Izin Pak, Ya, Anissa. kalau jasa sewa alat berat di PUPR kayak gitu kena nggak Pak? Kalau misalkan Dinas PUPR menyewakan alat ya, Iya Pak. kena. Maka itu termasuk ke dalam JKP. Ya, jasa sewa alat kan nggak ada di dalam negatif listnya jasa. Jadi kalau misalkan si Dinas PUPR-nya itu lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun, maka dia wajib PKP. Ada lagi yang lain? Ada yang keluarganya atau orang tuanya kerja di Dinas Kesehatan atau rumah sakit? Ada Pak. Ya, kira-kira pernah main ke rumah sakitnya? Kira-kira ada mendapati apa? Yang jasa kecantikan Pak, untuk misalnya kecantikan gitu. Yo, rumah sakit nggak ada kecantikan kali, Dava. Lu orang cantik-cantik. Kecuali yang operasi kulitnya gitu ya, operasi plastiknya atau apa. Biasanya kalau yang untuk jasa kecantikannya jarang ke rumah sakit. Apotik. Ayo, apotiknya kan jual obat. Obat kan barang. Ada nggak di negatif listnya barang? Coba cek. Ada nggak? Ayo. Nggak ada. Simple itu. Ada yang pernah main ini nggak? Ke samping pos satpam tuh yang dekat bundaran sama di gedung P. Ada apa tuh? Bayar parkir, Pak. Waduh, bayar parkir. Di gedung P ada bayar parkir. Ada satu mesin yang kalian butuhkan tuh kalau Mesin apa ya? ATM, Pak. ATM Iya, ya Pak. ke mesin ATM. Itu kan Bank Mandiri sewa, Mas Tan. Ya kan? Sewa ruangan, sama. Kalian sempet ke kantin nggak? Iya Pak. Iya, Arma, Pak. Arma. Nah, sama. Itu juga kan, sewa ruangan kan? Iya, Pak. Ada yang pernah main ke KPP? Pak, itu sewa juga Pak. Depannya KPP, maksud saya. Depannya KPP apa? Ada kafe 88, Pak. Nah, Cafe 88 itu kan sewa tempat juga ke PKN Stan. Jadi banyak gitu loh. Bahkan ada salah satu rumah sakit, ya kalau saya hitung-hitung sih PKN Stan belum lewat dari 4,8 ya atas jasa sewa-sewanya itu. Nah, ada salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Barat, rumah sakit pemerintah, BLU pemerintah pusat, di mana dalam 1 tahun dia itu jasa sewa ruangan untuk food court, untuk kafe, untuk ATM, kemudian apotek gitu ya, apotek yang rawat jalan itu, total 1 tahunnya adalah lebih dari 4,8. Dan sekarang si rumah sakit itu sudah PKP. Jadi kalau misalkan ada beli obat dari situ, selain pasien rawat inap gitu ya, maka akan dikenakan PPN. Dia menerima sewa ruangan atas ATM gitu, mengenakan PPN. Kemudian apalagi sewa untuk kafe, karena di dalamnya lumayan juga, ada Max Cafe gitu ya, segala macam. Semua kena PPN gitu. Dan itu sering berkoordinasi dengan saya kebetulan karena dulu salah satu manajer keuangannya teman kuliah gitu. Yang direktur keuangannya juga sama, teman juga. Jadi dan dia sekarang sudah PKP, jadi mengenakan PPN. Nah, jadi ya seperti itu. Tapi kalau atas parkirnya dia mengenakan PPN nggak? JKP nggak parkir? Bukan Pak. Negatif list, Pak. Ada di negatif list ya, ada, hati-hati. Hati-hati. Jadi pokoknya yang dia menyerahkan sesuatu, kemudian dia menerima uang, di negatif list nggak ada, ya udah. Ya, dia merupakan JKP. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang sambil nanya nggak apa-apa ya, nggak usah sungkan, jangan sungkan. Jadi prinsipnya adalah siapapun gitu ya yang menyerahkan BKP JKP
dalam 1 tahun lebih dari 4,8. Kalau siapapun yang menyerahkan BKP JKP, maka dia termasuk ke dalam definisi pengusaha. Itu dulu. Ya, siapapun menyerahkan BKP JKP, dia merupakan pengusaha. Tapi kalau dia si pengusaha itu lewat dari 4,8 menyerahkannya, maka dia termasuk ke dalam PKP wajib. Kalau di bawah 4,8 maka sifatnya tidak wajib. Sifatnya adalah sifatnya adalah dapat memilih atau dia merupakan pengusaha kecil gitu ya. Dia merupakan pengusaha kecil. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi kalau lewat dari 4,8 maka sifatnya wajib. Kalau kurang dari 4,8 M sifatnya dapat memilih. Sepanjang yang diserahkan adalah BKP JKP ya. Jadi lihatlah di negative list. Oke, sekarang saya bikin timeline-nya seperti ini. Misalkan nih Januari Februari dia memproduksi suatu barang. Mulai dari Februari pertengahan dia sudah mulai penjualan gitu. Sudah mulai melakukan penyerahan BKP JKP, sudah melakukan penjualan. Mei, pertengahan Mei, dia sudah lewat dari 4,8 M. Maka ketentuannya adalah paling lambat akhir bulan berikutnya gitu ya, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk dibukukan sebagai PKP. Jadi maka wajib lapornya sebagai PKP itu adalah paling lambat akhir Juni. Lewat dari Juli maka dia dianggap lalai, tidak patuh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini 4,8 M, di sini 10 M di Juni, dia masih belum mungut PPN. Ya. Awal atau misalkan 30 Juni gitu ya, dia mengajukan kemudian dibukukan sebagai PKP. Nah, nanti ketika Juli dia wajib mengut PPN setelah dia PKP. Ininya gimana, Pak? Kan udah lewat ini 10, ini 4,8, 14,8 M. Udah lewat dari 4,8, ya nggak apa-apa. Itulah ruang namanya self assessment sistemnya itu di situ. Kalau dia sudah jadi PKP, withholding tax jalan sih. Ya kan? Withholding tax-nya jalan, dia sebagai pemungut, wajib. Kalau sebelum itu nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ini 4,8, misalkan ininya 10. Lewat nih 14,8, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan gini, lewat dari Juli gitu ya. Lewat dari tanggal 30 Juni, tanggal 1 Juli gitu aja. Dia masih belum nih. 1 Juli aja masih belum. 30 Juni udah nggak ngajuin. Lewat, maka 1 Juli gitu kan. Berarti dia dianggap lalai. Kalau dianggap lalai, maka hukumannya adalah dianggap dari lebihan 4,8 sampai dengan 30 Juni ini, dia posisinya di sini adalah wajib mungut PPN. Nah, tuh, makanya pajak tuh gitu. Anda lalai gitu ya, Anda udah diberikan kebebasan nih 1 bulan, ya kan? Udah diberikan kebebasan 1 bulan, Anda mengajukan PKP, Anda lalai lewat sini. Lewat sini, maka Anda dianggap apa? Tidak patuh. Kalau tidak patuh, sanksinya lumayan. Set, tarik dari sini. Tarik dari saat lewat 4,8 sampai dengan dia mengajukan PKP-nya kapan. Di situ dia harus store. Dulu sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka 10%. Jadi misalkan di sini 10 M, di sini misalkan total Mei, pertengahan Mei ke akhir Mei-nya misalkan 200 juta gitu. Jadi 5 M. 5 tambah 10, 15 M gitu ya. Maka yang dikenakan PPN berapa? Di sini 10, di sini 200. 10,2. 10,2 kali 10% berapa? 1,02 M. Dia store ke kas negara. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap seolah-olah dia boleh mengkreditkan. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin karakteristik, itu kan ada pengkreditan kan? Nah, maka dianggap begini perhitungannya setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi posisinya setelah Oktober 2020 gitu ya. Perhitungannya jadi begini. Misalkan di sini 200 lebihannya, 200 juta. Di sininya 10 M. Gitu. Atau nggak usah banyak-banyak deh, di sini 1 M gitu ya. 1 M.
1M, di sini 200, jadi 1,2 M. Total omset lebih dari 4,8. Maka 1,2 M dikalikan 10%, berapa? Berapa? 120 juta, Pak. Ya, 120 juta. Itu kan PPN yang seharusnya dipungutnya, 120. Nah, sekarang seolah-olah ada pajak masukan dikasih sama negara 80%. 80% kali 120 berapa? 96 ya? Ya kan? 96. Maka yang dia harus setorkan ke kas negara sebagai akibat dari kelalaian dia, 120 kurang 96, berapa? 24 ya? Iya, Pak. Ya, 24 juta dia harus setor ke kas negara. Karena dia lalai. Seperti itu ya. Nah, ini makanya kalau terlambat, maka kena sanksi. Sanksinya lumayan tuh. Tapi kalau semenjak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, jadi agak lebih ringan, gitu ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan sih, Pak, dari timeline ini. Jadi kan awal-awal tuh ditulisnya dapat memilih PKP ya, Pak. Nah, Ya. kan kita sebagai pengusaha apabila disuruh milih PKP apa enggak, itu kan biasanya melihat dulu apakah ada benefit bagi kita atau enggak gitu. Mungkin sebenarnya apa sih benefit dari PKP sendiri apabila kita memilih mendahului menjadi PKP gitu, Pak. Oke, benefitnya adalah dia boleh mengkreditkan, Dava. Jadi sebelum berproduksi pun, dia boleh mengkreditkan pajak masukannya, sepanjang itu digunakan untuk berhubungan kegiatan usaha gitu ya. Jadi misalkan begini, pertengahan Februari nih, dia baru penjualan gitu ya, Dava ya. Yang namanya proses produksi, itu kan dia butuh mesin, ya nggak? Butuh mesin, sewa tempat setidaknya kan. Kemudian apa? Beli printer, beli laptop misalkan, beli kendaraan pick up misalkan. Itu semua kan ada PPN-nya tuh, Dava. Kan belum penjualan nih. Nah, itu dia boleh kreditin semuanya kalau dia mengajukan PKP dari awal, begitu. Nah, jadi enaknya seperti itu. Ketika pertengahan Februari dia penjualan, dia kan wajib pungut PPN kan? Karena dia sudah PKP kan? Tapi kan bisa berkurang gitu loh. Yang disetorkan ke kas negaranya bisa berkurang akibat dari PPN yang sudah dia bayarkan untuk beli mesin, beli kendaraan, sewa tempat, beli laptop, beli printer dan segala macamnya tadi. Itu enaknya, Dava. Makanya kalau saya dulu gitu ya, ketika jadi Fiskus, ada wajib pajak yang terdaftar, ya pancingan saya itu. Mau nggak nih Pak, langsung jadi PKP, enak loh kalau jadi PKP gitu kan, gini. Kemudian Bapak juga nanti ketika jualan kan bonafit. Lawan transaksinya kan nganggap, wih, saya bertransaksi dengan PKP. Seolah-olah omsetnya lewat dari 4,8 gitu loh, Pak. Ya kan? Padahal apa? Dia masih pengusaha kecil gitu kan. Nah, jadi kan lawan transaksinya bisa menganggap Bapak seperti itu, saya bilang. Nah, itu dengan bujukan kayak gitu banyak yang mau gitu loh. Nah, kalau sekarang, saya beberapa kali terakhir ngobrol itu, seolah-olah jadinya kayak, saya bilang, males ngurusin kayak gitu, Fiskus yang sekarang itu. Jadi boro-boro ngebujuk, yang omsetnya di bawah 4,8 maka malah dihimbau untuk tidak PKP. Kan lucu ya kan? Kan semakin banyak PKP, saya pernah ngomong nggak, bahwasanya konsep PPN di Indonesia, transaksi dalam negeri, itu harus terdiri dari PKP, adanya BKP, JKP, ya kan? Ada peristiwa hukum penyerahan, ya kan? Kalau mau PPN-nya meningkat di Indonesia, maka apa? PKP-nya harus diperbesar, ya nggak? Jumlah PKP-nya harus diperbesar. Negatif list BKP, JKP-nya harus dipersempit. Semakin dipersempit negatif list-nya, maka banyak barang atau banyak jasa yang jadi akan kena. Ya kan? Nah kan seperti itu. Ini Fiskus sendiri gitu loh. Ada yang malah menghimbau untuk nggak jadi PKP. Nggak usah deh jadi PKP gitu. Bikin ribet aja. Wah, kan lucu ya. Harusnya untuk meningkatkan PKP tapi malah ngedowngrade untuk jadi non PKP gitu. Lucu. Ya seperti itulah kadang-kadang di praktek. Oke. Ada yang belum
belum terjawab, Dava? Ada satu lagi, Yang apa tuh? Pak. Kan yang kalau nggak salah saya baru dengerin sedikit sih Pak yang di videonya Bapak bahwa mengatakan apabila terhitungnya itu dikasih jatah keringanan itu ketika pada tanggal 1 bulan setelah omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar, Pak. Nah, semisal Pak, omsetnya itu udah lebih 4,8 miliar tanggal 8 Mei. Itu pada tanggal berapa Juni, Pak? Apa tetap di akhir atau jadi 8 atau 7 Juni, Pak, untuk keringanannya? Akhir bulan berikutnya. Akhir. Ya, jadi sampai dengan akhir Juni, akhir bulan berikutnya dia wajib menyampaikan permohonan pengukuhan PKP. Lewat dari itu dianggap lalai. Ya, kalau lalai maka ada sanksi tadi. Seharusnya belum mungut malah dikenai PPN gitu. Menjadi tanggungan sendiri PPN. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan ada yang pengusaha yang kayak terlambat gitu, Pak, dalam laporan PKP. Nah, itu sebenarnya tuh apakah kekurangan informasi atau bagaimana, Pak? Jadi kan begini loh, seharusnya gitu ya, menurut saya nih ya kadangnya, seharusnya gitu, ketika wajib pajak baru terdaftar, disitulah ruang untuk dilakukan sosialisasi. Semua hal terkait dengan kewajiban perpajakan. Karena tidak dilakukan, ya memang nggak salah juga. Kenapa? Karena orang hukum itu kan selalu bilang begini, produk perundangan sepanjang sudah masuk ke lembar negara, ya kan, maka semua warga negara dianggap tahu. Benar nggak? Nggak salah juga gitu loh. Nggak salah juga. Tapi yang untuk startup yang baru terdaftar kayak gini kan belum paham nih. Sehingga kalau belum paham, dia kenapa? Melihat di sekitarnya, udah gitu aja. Ya nggak? Dia ngelihat sekitarnya aja. Sekitarnya ngapain? Gitu kan? Oh, jualan aja. Nggak ada mungut PPN nih. Nggak ada. Kan kita kan pengusaha kecil. Tanpa dia nggak dikasih tahu nih. Yang namanya pengusaha kecil itu apakah ada batasan 4,8 apa enggak? Ya jualannya terus gitu kan. Misalkan jualannya apa? Jualan ember deh gitu ya. Jualan ember. Tak terasa gitu. Embernya laku keras. Dijual ke seluruh Indonesia. 6M misalkan. Dia ngerasa apa? Saya masih pengusaha kecil. Mau jualannya ember. Ya kan? Jadi dia belum paham nih. Definisi yang dimaksud pengusaha kecil itu apa. Kan pernah juga kan? Pernah juga. Adminnya DJP nyentil Syahrini. Gara-garanya apa? Syahrini jualan mukena. Omsetnya sudah 15M. Disentil tuh. PPN-nya jangan lupa dong, gitu kan. Nah, hati-hati. Kalau dia udah lewat dari 4,8, masih ada ruang. Nah, ya kan? Masih ada ruang. Sehingga apa? KPP-nya yang mengawasi Syahrini, dia akan ngeceknya apa? Misalkan kejadiannya adalah Mei 2020 gitu ya. Cek akhir Juni si Syahrini mengajukan PKP apa enggak gitu. Kalau enggak mengajukan PKP udah sikat. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan orang lagi usaha langsung itu, enggak, dicek dulu. Kalau dia memang usaha satu-satunya yang menyerahkan BKP JKP-nya hanya itu, ya maka istilahnya nanti gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah dari awal, misalkan ternyata setelah diperiksa gitu ya, sehari ini di bulan Mei aja omset mukena sudah 15M. Kemudian apa lagi nih? Ada lagi omset nih Pak, terkait dengan apa nih? Endorse gitu ya. Endorse segala macam gitu dan segala macam dan sebagainya. Nah, maka itu kan bisa termasuk ke dalam bagian dari itu sehingga lewat dari 4,8. Jadi ya harus dilakukan pemeriksaan kalau terjadi seperti itu. Nah, kalau mau pakai angka, saya sudah siapin contoh soal. Mana ya? Ini dia. Oke, yuk mari kita sama-sama kerjakan. Ini kalau yang bagian bawahnya, teman-teman kelihatan nggak ya? Kalau saya ketutupan.
Yang bagaimana jika baru diketahui bla bla bla. Kelihatan Mika? Terlihat, Pak. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya ketutup, Tadi Pak. yang terkait Syahrini tadi, Pak. Nah, itu berarti jasa-jasa endorse dari artis papan atas atau orang-orang yang punya kemampuan untuk menginfluence orang-orang itu juga termasuk dalam JKP, Pak? Nah, sekarang begini, kita balikan lagi, gitu ya, kita balikan lagi ke dalam negatif listnya jasa. Yang dikecualikan itu jasa apa? Hiburan, ya kan? Hiburannya, kalau yang namanya hiburan, itu gimana sih hiburan? Definisi hiburan itu bagaimana? Pertama, kalau misalkan dia penyanyi, maka yang dimaksud hiburan ngapain dia? Nyanyi, ya kan Mika kan? Kalau Iya, dia Pak. film, menghiburnya dengan cara apa? Bermain film, kan gitu kan? Kemudian apa lagi? Apalagi? Kayak apa? Komedian, Pak. Komedian, stand up, gitu kan? Dengan Iya, Pak. cara seperti itu, itulah produk-produk hiburan gitu loh, Mika. Paham ya? Tapi kalau dia mengiklankan produk gitu loh di IG-nya, kadang-kadang kan muncul di story sekian detik bayar sekian gitu kan, Mika ya. Kemudian muncul di feed-nya dia gitu kan, 1 hari bayar sekian gitu. Nah, ini termasuk kalau misalkan kita bilang sama aja dong, sama dia masang iklan misalkan di papan reklame, masang iklan di TV gitu. Iya nggak? Iya nggak? Si produk-produk ini, paham nggak Mika? Nah, kalau kayak gitu, itu di luar keartisan dia gitu loh. Dia hanya memanfaatkan momentum ketika subscribernya banyak, followernya banyak, itulah posisi tawar dia terhadap orang yang mau masang iklan ke dia. Paham ya, Mika ya? Iya, Ya. Pak. Jadi terhadap misalkan begini, Nagita Slavina sama Raffi gitu ya, apa nama ininya tuh, Ran, apa Nagi, apa sih namanya apa tuh nama IG-nya tuh, aduh, apa nama IG-nya, ya gitulah pokoknya gitu ya, nah apalah saya lupa itu. Nah misalkan begini, dia lagi apa, hahihi gitu ya, kemudian apa lagi nih, pokoknya lagi misalkan makan-makan kayak lagi jalan-jalan, kita nonton dia menghibur, ya kan? Misalkan ada yang terhibur gitu, bayar nggak? Kena VPN nggak? Jawabannya enggak. Di YouTube juga sama. Meskipun dia dikasih duit sama YouTube gitu ya, ya kan? Karena followernya, subscribernya banyak gitu ya, segala macam sampai jutaan dikasih duit sama YouTube. Atas itunya enggak, paham ya? Tapi atas misalkan begini, di dalam apa? Di dalam video itu dia mengiklankan suatu produk nih. Sering kan kayak gitu kan? Sering kan? Le minerale nih segala macam gitu loh. Kemudian apa segala macam gitu segala. Nah, itu sama aja dia menampilkan ruang untuk beriklan di situ. Ya. Dan itu di luar dari definisi hiburan. Ya. Paham ya Mika ya? Jadi kita harus misahkan gitu. Makanya kadang-kadang juga teman-teman kalau Fiskus gitu saya bilang hati-hati terhadap televisi gitu ya, yang misalkan di sinetronnya Kak, atau kadang-kadang misalkan Lapor Pak gitu ya. Lapor Pak juga kadang-kadang sekarang mengiklankan sesuatu kan Mika kan? Ya kan di dalamnya kan? Lagi Iya, acara Pak. loh, lagi acara tapi misalkan ada entah produk kasur kah, entah produk misalkan minuman kah, entah produk apa segala macam. Jadi kita gitu ya, Fiskus harus ngelihatnya matanya harus lebar, jangan hanya ngelihat oh iklan yang di antara tayangan gitu, di antara jeda tayangan iklan itu saja yang kena PPN, yang di dalam konten mereka nggak akan kena PPN. Oh enggak, jangan, harus dipisahkan gitu. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke, nah sekarang kita ngambil contoh nih, kita bahas nanti nih ya.
Ini dokter Topi adalah seorang dokter spesialis kandungan. Ini plesetan aja, teman-teman udah paham lah. Tapi dia pun bukan spesialis kandungan, makanya saya acak-acak. Memiliki penghasilan dari berbagai rumah sakit dan punya tempat praktik sendiri. Akan tetapi, yang bersangkutan juga mempunyai apotek, tempat penjualan obat, terletak di Bintaro Trade Center, Tangerang Selatan. Berikut adalah penghasilan Dr. Topi selama tahun 2018, yaitu bla 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 bla. Ada penghasilan sebagai dokter spesialis, ada penghasilan sebagai karena dia punya apotek, berarti jualan obat ya di apoteknya. Nah, sekarang kita analisanya satu-satu, teman-teman. Yang pertama, apakah Dr. Topi menyerahkan BKP atau JKP? Jelaskan BKP JKP-nya. Ayo. Menyerahkan BKP JKP nggak? Menyerahkan, Pak. JKP-nya enggak, Pak. BKP JKP-nya yang mana? Yang jasa kesehatan selaku dokter spesialis atau apotek menjual barang obat? Kalau dokter spesialis, Pak, kena negatif list, jadi tidak kena JKP. Jadi yang kena itu hanya apotek, BKP-nya. Betul, apotek harus jualan BKP-nya ya. Makasih, Bincar. Oke, sekarang pertanyaan 1 udah dijawab nih sama Bincar. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Dr. Topi termasuk definisi pengusaha? Yang lain ada? Ayo. Termasuk, Pak. Termasuk. Kenapa, Dava? Ya, tadi kan bahwa intinya dia itu kayak pengulangan BKP tadi loh, Pak, yang di awal. Ya, bentuk pengulangannya kelihatan di mana? Obatnya, Pak, di apoteknya. Ya, pertama obatnya jenisnya pasti banyak ya. Dan di sini kelihatan ada Januari, Februari gitu ya. Dan segala macam. Udah kelihatan. Yang ketiga, saya ketutup. Tapi kalau nggak salah ini, kapan Dr. Topi paling lambat mengajukan permohonan PKP ya? Kalau nggak salah nih ya. Ketutup sama tulisan ini. Stop Iya, share. Pak, benar, Pak. Turunin ini ya. Ntar dulu. Nggak bisa diturunin ininya ya. Harusnya kan dia turun sendiri. Bisa dipindah sih, Pak, biasanya ditarik gitu. Gimana? Kayak ditarik, dipindah gitu sih, Pak. Bisa biasanya. Taruh ke atas dulu deh. Nah, oke, makasih. Oke, kapan Dr. Topi paling lambat mengajukan permohonan PKP? Ayo, siapa yang lain? Jangan Dava mulu, nanti Dava udah kebanyakan tuh aktivitasnya. Ayo yang lain. Ayo santai aja, kan nama saya mah gitu. Ya, coba dihitung. Berapa? Bulan Juli, Pak. Akhir Juli, Pak. Ayu, apa Ayu? Akhir Juli. Akhir Juli. Tadi sama Ganang jawab apa Ganang? Ya, akhir bulan Juli, Pak. Akhir bulan Juli. Oke, kita hitung sama-sama ya teman-teman ya. Karena dia penyerahan BKP JKP-nya hanya terjadi di apotek, maka abaikan yang ada di dokter spesialis. Paham ya? Abaikan. Karena perhitungan 4,8 itu atas penyerahan BKP JKP. Jadi kalau atas penyerahan non BKP non JKP, nggak usah kalian pedulikan. Kalian akan ngitung mulai dari 600. Sampai dengan ya, 600 tambah 7,5 berapa? 1,35 ya. Tambah 0,9. 2,25 ya. 2,25 tambah 1. 3,25 masih belum. 3,25 tambah 0,8. Berapa? 4,05 ya kan? 4,05 masih belum. Tambah 1,2. 5,25 ya kan? Ya, 5,25 terjadi di Juni. Berarti posisi di Juni 2018 dia sudah lewat dari 4,8 M. Paham ya? Pertanyaannya adalah kapan paling lambat mengajukan? Paling lambat mengajukan adalah akhir bulan berikutnya, Juni. Akhir bulan berikutnya adalah Juli. Ya kan? Jadi paling lambat mengajukan tanggal 31 Juli 2018. Bagaimana jika sampai dengan 31 Desember
Dokter Topi belum juga mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP. Ini kalau pakai ketentuan lama, maka tadi di Juni itu kan Mei-nya 4,05 ya. 4,05, benar nggak? Sehingga Juni yang akan masuk 4,8 itu selisihnya berapa tuh? 4,05, berarti 7,5 ya. 1,2 dikurangi 7,5 berapa? 1,2 dikurangi 750. 45, Pak. 45 ya. 450. Nah, sekarang tinggal gini aja. 450 sampai dengan 31 Desember. Juninya 450. Sekarang Juli sampai Desember berapa nih total? Berapa? 0,45 tambah 1,1. 1,55 tambah 1,3. 8,2, Pak. Apa total berapa? Dapat? 8,2, Pak. Nah, 8,2 M. Ketentuan yang lama, maka dia bilang apa? Dia harus store ke kas negara 10%-nya. 820 juta. Wajib store karena dia lalai. Harusnya dia mengajukan PKP, gitu kan. Ini dia lalai, kenain semuanya. Dari selisih setelah 4,8 miliar. Paham ya? Nah, sekarang per Oktober 2020 itu sudah berlaku ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi kalau misalkan baru ketahuannya di tahun 2021, karena kalau ketentuan formal itu terjadinya pada saat kapan gitu ya. Maksudnya apa? Pengenaan pemeriksaannya gitu ya. Nah, itu akan berlaku ketentuan formalnya adalah berdasarkan undang-undang formal yang berlaku. Nah, sekarang untuk 2018 setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, misalkan kenanya baru sekarang ketahuan, kan 5 tahun gitu ya bisa diperiksa. Jatuhnya adalah tadi berapa Dava? 8,2 M ya? Iya, Pak. 8,2 kali 10% 820. 80% kali 820 berapa? 656 juta. 820 kali 80% ya? 656, Pak. 656. Oke. Nah, sekarang 820 dikurangi 656 berapa nih? 100? 164, Pak. 164. Nah, dia harus store ke kas negaranya 164 juta. Tuh, setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi seperti itu ya bedanya ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf tadi yang keempat itu belum paham, Pak. Boleh diulangi lagi nggak, Pak? Yang nomor 4, bagaimana jika sampai dengan 31 Desember 2018, Dr. Topi belum juga mengajukan permohonan dikukuhkan sebagai PKP. Maka dia lalai, ya kan? Karena lalai, maka atas ketidakpatuhan, atas kelalaiannya tersebut, dia dikenakan denda. Harusnya itu PPN dia pungut dari konsumen. Ya kan? Berarti bukan duit dia. Karena dia lalai, berarti apa? Jadi duit dia dong. Dia nggak mungut PPN dari konsumen, tapi dia harus store PPN ke kas negara. Berapa PPN yang harus di-store? 10%. Tarif PPN kan 10% kan? Kali harga jualnya. Harga jualnya tadi udah dihitung sekitar 8,2 miliar. Kelebihan dari 4,8 M. Karena sudah ketahuan, maka totalnya berarti 10% dikali 8,2 M, 820 juta. Begitu deh ya. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi kalau setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pengusahanya dapat keringanan gitu loh. Setelah dikalikan 10%, baru dikurangi 80%. Atau kalau di total-total ya ada yang bilang 2% gitu. Ya sama aja, tapi kalau secara konsep
PPN kan tarif 10%, maka ngitungnya seperti itu dulu. Tapi kalau mau teman-teman ngitung cepat, misalkan ada pilihan ganda atau kalian lagi cerdas cermat gitu kan, berapa PPN yang harus distorkan kas negara oleh pengusaha yang lalai ini? Langsung aja misalkan 2% dikalikan 8,2 M. Tadi ketemunya sama ya, 1,64 164 juta kan? Sama kan? Sama. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya contohkan. Coba buka soal yang ada di itu, yang ada di, aduh mana sih? WhatsApp group. Mau ngomong WhatsApp group susah bener. Buka WhatsApp group. Ayo, ada yang mau share screen? Silakan. Nanti kita bahas. Saya jalankan ininya dulu, portalnya, sorry. Yang belum melakukan presensi. Angga ada enggak? Hadir, Pak. Hadir. Arnold. Hadir, Pak. Bincar. Tadi ada ya Bincar ya? Hadir, Pak. Dia ada juga dia. Franciscus Febriando Banjarnahor. Hadir, Pak. Hadir. Jana. Tadi ada ya? Jana Hadir, Ayu. Pak. Ya. Hafid Maula. Hadir, Pak. Ashraf Fardanu. Hadir, Pak. Syafiq Nadir Rahman. Hadir, Pak. Yakub Khairuddin. Hadir, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau share screen? Pak, mohon maaf sebelumnya, Pak. Itu di room chat ada yang tanya, Pak. Oh, ada yang ngechat. Oh, ngobrol dong. Bentar, saya buka dulu. Mana? Nggak ada. Oh, room chat. Astaga. Kok saya bukanya WhatsApp group? Aduh, umur. Mohon maaf, saya izin. Mana? Oh, ini izin bertanya. Bagaimana jika lalai sudah mencapai 5 tahun? Atau sebelum disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah tetap dikurangi 80%? Kalau lewat dari 5 tahun, itu sudah daluarsa penetapan. Ya, nggak bisa. Jadi nanti dibahasnya setelah UTS. Ketika kita ngomongin KUP, ada daluarsa penetapan itu kapan? Paling lama adalah 5 tahun. Ya, jadi nggak bisa. Kemudian apa lagi? Atau sebelum disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang tadi yang saya lihat. Yang tadi itu, ketika mengenakan akan mengenakan ketentuan formalnya gitu ya, ketentuan formalnya tadi, maka lihatlah kapan posisinya. Kalau posisinya adalah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka dikenakannya di sana. Tapi kalau posisinya adalah sekarang, meskipun itu 2018, maka akan dikenakan sesuai dengan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke ya, termasuk teman-teman nanti ketika menerbitkan bunga, menerbitkan apa lagi, denda gitu. Itu pada saat membahas KUP, itu yang diberlakukan adalah ketentuan formalnya. Jadi ketentuan formal itu gitu, beda sama ketentuan material. Paham ya? Kalau ketentuan material misalkan begini, BKP, JKP berubah nih, ketentuan material tuh. Contohnya apa yang berubah itu pada saat Undang-Undang Ciptaker yang berubah adalah konsinyasi, itu ketentuan materialnya. Ya, konsinyasi, kemarin saya pernah jelasin kan ya, ditarik dari peristiwa hukum penyerahan, sudah bukan lagi. Nah, itu ketentuan material tuh.
ya. Tapi kalau pengenaan sanksi, pengenaan bunga, denda itu ketentuan formal. Kalau ketentuan formal adalah kapan DJP mau mengenakan, maka berlakulah undang-undang yang sudah disahkan. Mau mengenakannya sekarang, maka Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada nih, Oktober 2020, maka itu yang akan dipakai. Ketentuan formalnya. Ya, jadi seperti itu. Beda sama ketentuan formal sama ketentuan material. Cuman kadang-kadang sudah agak-agak tipis. Kenapa? Karena kadang-kadang gini ya, kayak Undang-Undang Cipta Kerja, di dalamnya kan ada mengubah PPN, ya kan, mengubah KUP, mengubah PPH. Jadi kalau misalkan dibilang sekarang Undang-Undang Cipta Kerja itu ketentuan formal apa material, dua-duanya ada. Sekarang ada lagi nih, baru disahkan, belum ada nomornya. Namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wah, jadi kalian ketika nanti pada saat kerja ada lagi undang-undang baru lagi nih. Yang baru berlaku nanti 1 Januari 2022. Namanya Undang-Undang HPP itu, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu ketentuan formal apa material? Dua-duanya juga. Ada formal juga, ada material juga. Nah, jadi ya begitulah ceritanya. Sekarang sudah campur aduk gitu. Kalau orang hukum sih pasti bilangnya apa, nggak senang gitu. Kayak nggak bisa misahin aja antara ketentuan formal sama material gitu. Ya formal ya diatur formal tersendiri, material ya ketentuan material sendiri. Karena kan nggak bisa kedua hal gitu ya, nggak bisa kan. Tapi di pajak itu dipakai gitu. Di pajak itu dipakai gitu ya. Jadi jangan kaget gitu ya. Kalau kalian nanti belajar hukum, misalkan S1-nya ada yang ngambil hukum, kemudian nanti terbengong-bengong gitu. Ini dalam satu undang-undang mengatur ketentuan formal juga, mengatur ketentuan material juga. Ya, begitulah ada. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita buka soal yang ada di WhatsApp group. PTA, ini kita terkait dengan KMS ya. KMS kemarin saya bilang bahwasanya teman-teman melihatnya adalah satu bangunan utuh. Ya, jangan melihat dalam bangunan itu terdiri dari unsur apa saja. Apakah, wah pasir Pak, pasirnya non BKP. Kemudian apalagi? Ada jasa pekerja loh Pak. Itu kan jasa tenaga kerja, tukang lah, apa segala macam, itu kan non JKP. Kok ya kena PPN? Nah, KMS kan kemarin saya bilang, KMS itu pertama nggak terjadi kalau yang menyerahkan total dari si jasa konstruksi termasuk materialnya adalah PKP, ya kan? Kalau itu tidak terjadi, maka jatuhnya adalah si konsumen, si pemilik dari bangunan. Dia yang wajib store sendiri sepanjang bangunan itu digunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, luasnya lebih dari 200 meter persegi, gitu kan? Kemudian bahannya adalah bahan-bahan yang permanen. Misalkan apa? Ada baja atau besi, apalagi ada semen gitu ya, batu, bata, dan segala macam. Jadi kalau misalkan ada yang iseng untuk menghindari KMS, dia bikin rumah dari plastik. Gitu. Misalkan, dia bikin rumah dari plastik. Kenapa? Kalau saya pakai batu bata, pakai besi, nanti disamperin sama orang pajak. Saya bikin aja rumah dari plastik, misalkan tumpukan aqua gitu, misalkan disusun-susun sedemikian rupa, ya silahkan. Mau luasnya 1000 meter persegi pun nggak akan kena KMS. Jadi nggak usah dihiraukan, biarin aja gitu. Kalaupun misalkan ada gitu yang seperti itu gitu ya, bikin rumah dari tumpukan aqua gitu, ya nggak akan kena, silahkan. Ya kadang-kadang kan orang Indonesia ada aja yang aneh-aneh. Ketimbang dibuang Pak katanya, mending saya tumpuk jadi rumah. Oh silahkan. Apa kena KMS? Ya, jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia plastik. Plastik tidak termasuk salah satu unsur dari KMS. Itu ya. Jadi melihatnya adalah total dari nilai bangunan itu, di dalamnya apa saja komponennya akan dikenakan semua. Baru nanti DPP-nya, ini sebenarnya ketika ngomongin DPP kita ketemu di pertemuan berikutnya nih, pertemuan depan. DPP-nya apa saja, itu akan dikalikan 20%.
Ya, DPP-nya 20% dari total pengeluaran yang dikapitalisasi. Teman-teman ada belajar akuntansi nggak ya? Akuntansinya sudah masuk apa? Kalau boleh tahu. Pengantar akuntansi 2. Pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2. Ada belajar fixed asset? Ada ya, pasti, masa enggak lah. Bangunan, belajar bangunan di situ, building. Belajar ya, teman-teman ya. Oke, sekarang analogi akuntansi akan saya pakai. Ini karena saya dulu D3-nya akuntansi. Jadi nggak apa-apa ya. Kita campur-campur ilmu nggak apa-apa. Ketika mau membangun, teman-teman, maka akuntansi bilang, bangunan itu akan terdiri dari 2 akun di akuntansi. Ya kan? Ada akun tanah, ada akun bangunan. Paham? Paham ya? Nah, sekarang apabila membeli lahan untuk dijadikan tanah, maka itu akan dicatat terlebih dahulu sebagai land, sebagai tanah. Misalkan pun di atasnya ada bangunan juga, ada bangunan tua gitu kan. Tapi kan yang mau dibeli adalah tanahnya. Bangunannya kan mau dirobohkan. Ya kan? Maka yang dimasukkan adalah land. Kalau belinya tanah rawa, mau dibikin bangunan, maka ketika membeli rawa itu masuk land kan? Ya kan? Termasuk semua pengeluaran sampai dengan tanah itu matang. Matang bukan dalam artian dimasak. Jangan jadi biskuit dong Pak. Enggak. Matang itu maksudnya adalah siap untuk digunakan, siap untuk dibangun. Lah yang namanya tanah rawa emang udah siap? Kan belum kan? Ya kan? Teman-teman pasti keluar duit nih buat pertama nguras air, ya kan? Nah, itu maka ketika nguras air itu termasuk pengeluaran yang dikapitalisasi ke tanah. Kenapa? Karena tanahnya belum matang. Gitu loh. Lumpurnya diambil, itu termasuk ke dalam tanah. Karena tanahnya belum matang. Gitu ya. Atau teman-teman belinya gunung nih. Belinya gunung. Beli 1 hektar di atasnya ada gunung. Maka ketika mengeluarkan uang untuk menebang pohon, masih masuk ke tanah. Membuang tanah yang menggunungnya atau yang membukitnya itu sampai rata, itu termasuk dengan tanah. Belum termasuk bangunan. Ya. Ketika sudah rata, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Rawa, Pak. Ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalkan ada bangunan tua di atas tanah itu, kita kan nggak mau pakai. Maka bangunan tua itu ketika digusur, itu termasuk pengeluaran masih tanah. Oke ya. Setelah rata segala macam, barulah dibikin bangunan. Maka ketika baru dibikin bangunan, semua unsur pengeluaran dari awal bangunan itu akan masuk bangunan. Yang tadi udah biarin masuk ke tanah. Ya, itulah secara akuntansi. Nah, sekarang KMS itu atas yang mana? Yang dimasukkan ke dalam akun bangunan. Akun bangunan hanya terjadi kalau dia sudah siap digunakan. Sebelum siap digunakan, nama akunnya apa? Ayo, ada yang inget nggak nih akuntansi? Akun tanah, Pak. Akun tanah lain lagi. Akun tanah udah tersendiri. Ketika udah matang, udah selesai dia. Ketika mulai membangun, ada akun satu lagi muncul.
Sebelum menjadi bangunan, ini akun sementaranya dia. Akun sementaranya bangunan. Karena dalam proses produksi, dalam proses konstruksi. Bahasa Inggrisnya CIP, bahasa Indonesianya KDP. Kalian pakai yang mana tuh ketika pengajaran? Apa kepanjangannya tuh? Ayo, ada yang lupa. Ya, Pak, lupa, Pak. Itu kan semester yang lalu-lalu. Ayo. KDP itu konstruksi dalam pengerjaan. Nah, betul. Bahasa Inggrisnya CIP, apa tuh CIP? Construction in progress, Pak. Ya, betul. Akunnya akan itu dulu gitu loh. Kenapa? Karena belum jadi bangunannya. Jadi bukan masuk ke tanah, Dava ya. Ketika tanahnya udah matang, udah selesai nih. Akun tanah udah off nih, udah ya. Nah, sekarang masuk ke akun CIP, Construction in Progress, atau bahasa Indonesia KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Akan masuk ke situ. Sampai kapan itu KDP ini akan ada, atau CIP ini akan ada? Sampai dengan bangunan itu siap untuk digunakan. Ya. Sampai dengan siap digunakan. Nah, sekarang KMS itu akan dari mana? Ya, semua nilai dari 0 tadi, dari CIP 0 sampai dengan CIP-nya selesai jadi bangunan, itulah KMS. Cuman bedanya karena ini PPN, masa pajak, maka apa? Dilihatnya adalah per masa, tiap bulan. Tiap bulan pengeluaran yang sudah dicatat itu berapa? Nah, siap-siap. Dari pengeluaran itu total, maka 20%-nya itu merupakan DPP. PPN-nya nanti dikalikan dari 20%. Jadi 10% kali 20% kali pengeluaran. Pak, kan saya beli keramiknya ada PPN-nya. PPN-nya termasuk dikenakan PPN lagi nggak? Jawabannya adalah iya. Karena ngelihatnya apa? Itu PPN akan dikapitalisasi wajib. Kapitalisasi masuk ke CIP gitu ya. Masuk ke KDP tadi. KMS akan melihat total pengeluaran dari akun KMS. Dari kapitalisasi akun KMS. Akun KMS, akun KDP, akun CIP tadi. Nah, jadi seperti itu. Ilmu itu nyambung-nyambung, teman-teman ya. Jadi nggak ada ilmu yang berdiri sendiri itu. Kalau bahasa manajemennya lain lagi tuh. Ya. Bedakan antara capital expenditure sama operating expenditure. Itu berbeda lagi itu. Ya kan? Pengeluaran modal sama pengeluaran operasional. Jadi beda. Ini termasuk pengeluaran modal tadi yang dikapitalisasi ke dalam suatu aset. Nah, sekarang dari situ kita balik ke soal. Coba dibaca soalnya. Terlihat ya? Tuan A terdaftar di KPP Pluit pada tahun 2017 bermaksud mendirikan bangunan seluas 400 meter persegi di daerah Bintaro. Berikut pengeluaran Tuan A. Januari beli tanah 500 meter persegi, termasuk PPN pada developer Jaya Property. Lanjut terbit IMB Maret 2017. April 2017 memulai pembangunan dengan rincian bayar upah tenaga kerja 100, beli material tidak ada PPN-nya 200, beli material yang ada PPN-nya 165. Mei itu pengeluarannya adalah bayar tenaga kerja 120, beli material yang tidak ada PPN-nya 140, beli material termasuk PPN-nya adalah 220. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah termasuk dalam PPN KMS? Termasuk, Pak. Termasuk, Pak. Masuk, Pak. Ya, betul. Masuk. Kenapa? Karena luas bangunannya adalah 400 meter. lebih dari 200 meter persegi. Ya. Selanjutnya, yang kedua pertanyaannya. Berapakah PPN KMS di Januari, April, Mei? Januari ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya ada. Betul sekali. Makasih, Wes. Ya ada.
April? Ada, Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. April ada. Sekarang teman-teman udah menjawab April ada. Jumlahkan pengeluaran di April ada berapa tuh? 465. 365 ya. Bukan 450, termasuk PPN-nya loh tadi saya bilang ya. Jadi 465. 465 dikali 20% untuk menghitung DPP-nya. DPP KMS sama dengan 20% dari pengeluaran. 93. 93. PPN-nya adalah 10% kali DPP. 93 berarti kali 10% berapa? 9,3. 9,3 juta. Terima kasih. Bagaimana SSP untuk menyetorkan PPN KMS-nya? Ya disetorkan lewat SSP. Paling lambatnya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau April 2017, maka dia wajib disetorkan tanggal 15 Mei 2017. Oke ya, bagaimana administrasi PPN KMS transaksi tersebut? Dilaporkannya di KPP Bintaro, bukan di KPP Pluit. Bintaro dan namanya KPP apa? Pondok Aren ya. Maka dilaporkannya di Pondok Aren. Oke, sekarang tadi April. Pertanyaan berikutnya adalah Mei. Berapa pengeluaran Mei totalnya? 480, Pak. 480 betul. Sekarang DPP KMS Mei. 9,6, Pak. DPP KMS-nya dulu. DPP-nya 96, Pak, 96. 96 juta. PPN KMS-nya 9,6, Pak. 9,6, Pak. nah, gitu dong. Just jawabannya pada. Distorkannya paling lambat kapan? belas Mei kalau 15 Juni berarti Pak kalau dibelinya tanggal 15 Mei, 1 bulan setelahnya. Bukan 1 bulan setelahnya. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi tanggal berapa? Paling lambatnya? 15 Juni. Agustus ya, Pak. Kok Agustus? Ini Mei. 12 Juni, Pak. Juni, Pak. Juni, Pak. Juni, Pak. 15 Juni. Cuman tadi kan Dava ada kesalahan di mana 1 bulan setelah pengeluaran. Kalau pengeluarannya 15 Mei katanya enggak. Kalau pengeluarannya 31 Mei pun tetap tanggal 15 Juni karena paling lama tanggal 15 bulan berikutnya gitu ya. Pengeluarannya 1 Mei tetap tanggal 15 Juni. Gitu ya, teman-teman ya. Udah paham semua? Ada yang perlu ditanyakan? Gampang, PPN tuh gitu-gitu doang. Apaan sih? Ya kan? Ada yang mau tanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, apa Wesley? Tapi mungkin agak balik lagi ya, Pak, ke materi yang sebelumnya. Iya, Pak. Saya kelewat tadi. Kebetulan tadi pas ngebahas Raffi dan Nagita gitu, Pak. Tadi kan ngebahasnya tentang masalah endorse gitu kan, Pak, kalau di konsep usahanya Raffi dan Nagita. Nah, yang ingin saya tanyakan kan, Pak, Raffi dan Nagita ini punya ini juga kan, Pak, entertainment gitu yang namanya Rans Entertainment gitu, Pak. Nah, itu gimana perlakuan PPN-nya, Pak? Apakah BKP, JKP yang kayak gitu berlaku gitu, Pak, di Rans Entertainment gitu, Pak? Berlaku, tapi kalau yang tadi saya bilang jasa hiburannya, maka tidak kena PPN. Kayak jasa hiburannya contohnya apa? Yaitu kan mereka konten-konten yang ada di YouTube gitu, di IG itu kan menghibur kan. Itu kan nggak kena PPN. Tapi ketika mereka mengiklankan suatu produk gitu loh Wesley, itu kena gitu loh. Ya, itu kena. Oh, berarti hanya dilihat dari kayak iklan produknya aja gitu ya, Pak? Betul. Oh, makasih, Pak. Mereka mau makan-makan, kayak mau mandiin kucing, kayak mau nyunatin anak, kayak mau kontrol ke dokternya, enggak. Itu ya. Ya wes ya. Oke ya, paham ya. Paham, Pak. Tapi PPH-nya kena loh, wes. PPH-nya kena. Kalian kan udah belajar kemarin PPH ya. PPH-nya kena. Kalau PPH kan ngelihatnya adalah tambahan kemampuan ekonomis, ya kan? Nggak melihat tuh, mau dia jasa hiburan kayak udah kena Pemda. Kan yang dikenakan Pemda kan istilahnya yang lainnya. Bukan atas tambahan kemampuan ekonomis.
Oke, ada lagi yang lain? Siapa? Ayo, yang jarang nanya kenapa sih pada sungkan ya? Emang saya omelin tuh. Saya nggak ngomelin tuh, Wesley, siapa lagi, Dava tuh nggak pernah saya omelin. Mika tuh sering tuh, japri saya. Nggak diomel-omelin juga. Izin bertanya, Pak. Ya, namamu Audio Bani. Audio. Iya, Pak. Saya tadi ada kendala jaringan, Pak. Maaf, on off cam, Pak. Ya, tadi saya putus-putus, Pak. Saya ingin konfirmasi itu PPN KMS tadi harus dibayar setelah terjadi pengeluaran atau bisa dikapitalisasi sampai selesai proyeknya, Pak? Enggak, tiap pengeluaran diakumulasi 1 bulan, maka bulan berikutnya tanggal 15 store kas negara. Pengeluaran lagi 1 bulan, bulan berikutnya store lagi kas negara. Gitu, bro. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Kan buat cash flow-nya negara, APBN. Kalau nunggu bangunannya selesai, ada yang setahun, ya kan? Iya, lamreta Cin katanya kan. Nanti kan buat gaji PNS, buat gaji saya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, Meg. Apa, Meg? Mengenai ini, Pak, jasa lainnya di bidang keagamaan, tapi yang termasuk non-objek PPN itu contohnya seperti apa saja ya, Pak? Non-objeknya misalkan begini, umroh tuh, Meg. Umroh. Jadi, misalkan kalau orang Islam itu umroh, haji gitu ya, mau di Mekah, mau di Madinah, itu enggak termasuk. Tapi kalau misalkan begini loh, Mik. Kadang-kadang sekarang itu kan umroh plus-plus ya gitu ya. Umroh plus apa jalan-jalan ke Turki gitu kan. Umroh plus keliling Eropa gitu. Nah, ketika umrohnya enggak ya, tidak kena PPN. Tapi ketika plus-plusnya tadi sekalian ke Turki, pengeluaran atau akomodasi selama Turki, Eropa itu akan kena PPN. Gitu, Mik. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Kita jangan ngomongin Islam aja ya. Maksudnya agama lain pun di situ diakui. Misalkan kalau ada yang mau ke Yerusalem gitu ya, apa teman-teman kita yang Kristen, yang Protestan itu misalkan ada yang ke sana. Kemudian apalagi ada beberapa situs yang diakui kok di negara-negara lain. Itu diakui semua. Yang terkait dengan perjalanan keagamaan ya, perjalanan kerohanian keagamaan. Itu diakui semua. Ada lagi yang lain? Saya udah sampaikan di PPT kalau nggak salah tuh, di slide tuh, PMK-nya ya. Nomor PMK-nya barangkali ada yang mau tahu detailnya gitu. Walaupun saya udah sampaikan juga beberapa tujuannya saya sampaikan di situ. Ada lagi yang lain? Ya. Ini kenapa saya kasih kuis itu. Iya, bertanya, Pak. Ini jujur aja nih ya, 9.30 saya rapat. 9.30 saya rapat. Jadi, aduh, nanggung banget ya. Ya udahlah, saya kasih kuis saja. Kuisnya juga PG kan. PG 10-10 ya 20 kan. 20 PG. Sama perhitungannya yang mana ya? Jangan lupa sendiri. Kalau yang contoh di PPT ada nggak tuh? Perhitungan KMS-nya. Ada ya? Oh ada juga. Mirip-mirip lah. Ada contoh mana ya? Giliran lagi dicari susah.
Silakan lagi yang lain. Izin bertanya, Pak. Yuk. Terkait Mari. Halo, Pak. Terkait apa? Iya, Pak. Terkait dengan adanya perubahan tarif PPN yang baru-baru ini, Pak, kan katanya tahun 2022 itu berlaku ya 1 April 2022. Ya, ada perubahan tarif itu sekitar 11% yang akan mulai digunakan di April nanti, Pak. Nah, itu latar belakangnya kenapa ya, Pak? Sedangkan di tarif PPH di PPH juga ada perubahan nih. Yang dulunya di tarif 5% itu hanya sampai 50 juta, sekarang udah naik jadi yang 60 juta, Pak. PPN naik tetapi di bagian PPH-nya turun, Pak, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, memang jadi begini, teman-teman. Ke depan itu arahnya gitu ya. Karena orang ini semakin konsumtif, maka negara tuh gregetan. Aduh, gimana cara majakin mereka ya? Ya, istilahnya kalau bisa dibilang pengennya sih warga negaranya itu kan berinvestasi. Makanya untuk investasi itu tidak dikenakan PPN. Berbagai produk keuangan, kalau teman-teman mau nabung gitu kan, teman-teman mau naruh apalagi deposito, reksadana, saham, itu kan tidak dikenakan PPN ya. Kenapa? Karena itu produk investasi. Arahnya ke sana. Nah, jadi kalau ada yang bilang itu orang filosof bilangnya gini katanya, PPN itu hukuman. Karena Anda nggak mau berinvestasi, Anda malah maunya konsumsi, berarti kalau konsumsi kan dimakan habis gitu kan ya. Atau istilahnya menggunakan suatu barang untuk menghabiskan manfaatnya, kan gitu kan. Maka katanya dihukum. Dihukumnya dengan cara dikenakan PPN itulah. Nah, jadi seperti itu. Kalau bahasa normalnya sih, bahasa literaturnya adalah ya pemerintah ingin mengenakan pajak atas kegiatan konsumsi. Jadi seperti itu. Supaya mendorong investasi, maka di sisi sebaliknya pemerintah kan mengenakan pajak. Karena kan istilahnya begini ya, kalau misalkan saya bilang begini, Jana misalkan, Jan, kalau kamu dapat gaji deh 10 juta, pasti pilihanmu cuma ada 2 ya Jan, ya kan? Mau konsumsi sama mau investasi, ya kan? Nah sekarang Jana dihadapkan kasus kalau dia konsumsi banyak-banyak akan ada PPN 10%, kalau dia berinvestasi nggak akan kena PPN, malah uangnya bisa jadi semakin meningkat. Tapi semuanya itu kan diserahkan ke Jana, ya kan? Itu pilihan apa ya? Pilihan bebas Anda. Semua konsekuensinya ada gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Bahkan kalau pemerintah kita belum berani mengenakan PPN atas sembako gitu, ya buah, sembako dan segala macam. Di luar negeri itu sebenarnya realnya sudah, hanya saja memang kita itu kan terkendala bermazhab single tarif, ya kan? Tadinya kan 10 nih, nanti mau naik jadi 11, ya kan? Single tarif. Nah, di luar negeri yang dikenakan PPN atas sembako, buah-buahan, sayur mayur, dan segala macam itu, PPN-nya multi tarif. Jadi mereka dikenakan PPN, ya istilahnya misalkan 2% gitu ya, 3%, sedikit. Nah, kalau kita kena 11% ya memang terlalu berasa. Sebenarnya sih kalau pemerintah mau, ada skema nanti minggu depan kita belajar ya, ada skema namanya DPP nilai lain. Jadi meskipun dikenakan PPN 10% gitu ya, atau nanti tahun depan naik 11%, itu tetap lebih rendah juga. Mirip-mirip KMS gitu. KMS kan dikenakan 20% dulu kan, ya kan? Baru dikenakan tarif. Nah itu mirip-mirip seperti itu. Itu skema PPN yang berlaku di Indonesia. Akhirnya ngakalin supaya multi tarifnya seperti itu. Gitu ceritanya ya. Jadi ke depan itu seluruh dunia akan menurunkan tarif PPh-nya. Pasti itu. Dan dia akan semaksimal mungkin untuk menarik dari kegiatan konsumtif. Arahnya akan ke sana. Dan trennya sudah mulai beberapa akhir tahun ini adalah
trennya penerimaan PPN meningkat terus gitu ya, sementara penerimaan PPH akan terus menurun. Turun. Akan seperti itu terus. Gitu ya, jadi teman-teman. Oke, silakan ada yang lain? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Ada? Apa? Rizka mau ngomong? Kok kayaknya galau? Habis nyalain dimatikan. Apa? Ya Pak, izin tanya Pak, kalau dalam pengukuhan jadi PKP itu misal pengusahanya itu udah dapat omset lebih dari 4,8, tapi dalam tenggang waktu sampai akhir bulan berikutnya itu omsetnya kurang dari 4,8, apakah tetap itu wajib PKP apa boleh milih lagi Pak? Gini. Ya, paham. Gini, jadi maksudnya teman-temannya. Itu 4,8 itu dari mulai awal tahun akumulasi. Jadi misalkan tahun bukunya ikut Januari Desember gitu ya, ikut tahun takvim. Nah, maka tadi kan kita cara menghitungnya kan diakumulasi kan. Dijumlahkan. Bagaimana Pak bila bulan berikutnya kurang dari 4,8? Loh, jawabannya kan kita akumulasi ngelihatnya. Ya kan? Jadi bukan ngelihat per bulannya itu harus di atas 4,8 apa enggak. Ngelihatnya adalah akumulasi. Nah, sekarang mungkin maksud Rizka begini. Misalkan dalam suatu tahun gitu, total tahun 2018 misalkan 5M gitu, ya atau 6M gitu ya. Sehingga lewat dari 4,8, maka PKP lah di 2018. 2019 misalkan teman-teman, omsetnya cuma 2M gitu loh. Di bawah 4,8, terus gimana? Tetap akan mungut PPN. Ya, sepanjang dia masih PKP. Nah, kalau misalkan nanti kalau 2019-nya oke ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan tahun berikutnya 2019 cuma 2M, maka 2020 dia boleh mengajukan pencabutan PKP, boleh. Itu ya. Boleh, jadi seperti itu. Kalau misalkan tahun berikutnya dia kurang dari 4,8. Maka kalau kurang kan boleh milih kan ya. Tapi sepanjang dia masih berstatus PKP, maka wajib mungut dulu. Nanti setelah PKP-nya dicabut, baru dia nggak mungut lagi. 2020 ternyata lewat lagi Pak, dari 4,8 ya wajib lagi. Pokoknya gitu-gitu aja terus. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, Nabila. terkait teknis sih Pak, yang pengukuhan PKP tadi, itu ada ketentuan nggak Pak, pendaftarannya PKP itu harus di mana gitu Pak, atau tempat domisili perusahaannya atau gimana gitu Pak? Makasih Nabila. Kalau orang pribadi, maka dilakukan di KPP terdaftar yang melingkupi wilayah kerja dari tempat kegiatan usahanya. Karena bisa jadi tempat tinggalnya beda dengan tempat kegiatan usahanya. Ya, misalkan begini, saya tinggal di Serpong, misalkan, ya, saya tinggal di Serpong, maka KPP saya adalah KPP Serpong. Saya punya kios di Tanah Abang. Tanah Abang itu terdaftar di KPP Tanah Abang 2. Ketika
omset dari penjualan apa nih, spray, kemudian bantal dan segala macam yang ada di Tanah Abang itu lewat dari 4,8, saya daftarnya di mana PKP-nya? Ke KPP Tanah Abang 2, tempat di mana saya melakukan kegiatan usaha. Paham ya? Bukan di tempat tinggal saya. Bukan. Oke, jadi seperti itu. Itu orang pribadi ya. Nah, sekarang saya ngomongin badan. Baik PT, CV, Yayasan, Firma, apalagi nih. Ya, dan segala macamnya. Ya. Badan di mana? Kalau badan, namanya adalah tempat domisili. Ya. Jadi misalkan nih, kantor pusatnya ada di, kita bilang Sudirman. Sudirman misalkan terdaftar di KPP Kebayoran Baru 1, Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Kemudian saya punya toko misalkan di mana ya, depan kampus TAN. KPP itu wilayah masuk KPP Pondok Aren gitu ya. Saya terdaftar apa? Saya daftar PKP-nya di mana? Di Sudirman. Ya. Atas yang di Pondok Aren itu, boleh nggak saya daftar? Itu namanya cabang. Boleh-boleh saja, tapi daftarkan terlebih dahulu yang di Sudirman untuk jadi PKP. Itu ya. Jadi yang pertamanya adalah di kantor pusatnya dia, domisilinya di mana. Begitu Nabila. Ya, bedanya orang pribadi sama perusahaan. Sama badan. Ada lagi yang lain? Mau izin ya Pak. Syafiq, kenapa? Enggak sih Pak, masih nyambung yang tadi tuh. Berarti setiap kalau misalkan statusnya pindah itu kita tetap harus ngurus-ngurus pindahan KPP-nya gitu Pak? Iya. Ada kemungkinan nggak sih Pak itu dibikin kayak bebas bayar di mana aja? Soalnya kan nanti jadi males juga gitu. Siap. Kalau bayar sekarang di mana aja bisa. Jadi saya bayar nih, saya bayar pajak. Posisi saya lagi jalan-jalan ke Bali. Bisa nggak saya bayar di Bali? Online ya Pak? Online, ya kan? Boleh-boleh aja. Nah nanti laporannya saya tinggal submit online juga. Ya, terdaftar yang mana? Kalau saya di Serpong ya, submit online-nya ke KPP Serpong. Gitu. Secara online, by system. Sekarang mau pindah saya tempat tinggalnya bukan lagi di Serpong, saya pindah ke Bintaro, Pondok Aren. Ya saya submit aja, pindah, minta mengajukan pindah ke Bintaro. Online juga kok. Sekarang semuanya serba online. Paling nanti perubahan sistemnya adalah berdasarkan Undang-Undang HPP, maka NIK sama dengan NPWP. Nah itu akan merubah tuh. Nanti akan ada konversi dari NPWP ke NIK pasti. Gitu ya. Oke Pak. Ada lagi yang lain? Jadi jangan malas bayar pajak, Syafiq. Di mana aja bisa. Yang lucu itu, saya pernah cerita di sini nggak ya? Yang ada, saya tahun berapa saya lupa ya, 2000, sekitar 2007-2008 saat itu DJP nama sistemnya adalah Dropbox. Dropbox itu jadi ceritanya begini, setiap kali akhir Maret selalu KPP itu udah kayak apa ya, pemilu itu diserbu oleh massa untuk lapor SPT tahunan berbondong-bondong sampai lembur-lembur, bikin tenda lah. Untung aja nggak ada musik dangdutnya. Kalau ada musik dangdutnya sambil pada antri sambil goyang kali gitu. Nah ceritanya untuk menghindari antrian, belum COVID nih ya, belum COVID, untuk menghindari antrian, kadang-kadang mohon maaf ya kasihan juga sampai ada yang pingsan-pingsan gitu. Nah, untuk menghindari antrian kayak gitu, jadi kantor pusat waktu itu bikin skema adalah di tempat-tempat strategis ditaruh Dropbox. Jadi Dropbox tuh kalau teman-teman lihat kayak semacam kotak gitu ya, kotak besar yang dari papan biasanya dibikin, kemudian di dalamnya di sampingnya paling atas gitu ya, dibikin kayak slot buat naruh amplop. Jadi istilahnya Anda nggak perlu antri, Anda sampaikan saja di situ, di kotak itu. Nanti tiap hari itu, tiap sore akan ada yang datang itu buat ngambil. Nah ini ditaruhnya biasanya di tempat-tempat strategis.
Tapi bukan lampu merah ya, maksud tempat strategis itu. Misalkan di mall gitu. Seringnya mall. Tempat orang beraktivitas, istilahnya orang sambil jalan-jalan sambil lapor SPT. Orang sambil makan-makan gitu ya di mall sambil lapor SPT. Nah, nggak apa-apa. Suatu ketika yang unik gitu ya, ada yang aneh gitu. Yang anehnya adalah begini. Ketika kami buka gitu, karena kan untuk mengecek dia terdaftar di mana. Jadi kalau misalkan dulu saya di Tanah Abang gitu ya, untuk ngecek itu masuk wilayah kita apa enggak, itu kan dibuka tuh amplopnya. Dibuka itu kan ngelihat nanti di SPT-nya itu kan ada NPWP, kan terlihat tuh NPWP mana nih. Kejadiannya waktu itu NPWP-nya saya lupa, kalau nggak salah daerah Kalimantan. Nah, daerah Kalimantan ada pembayaran kurang bayarnya sekitar ratusan ribu gitu. Tapi di situ nggak ada bukti bayarnya, nggak ada bukti bayar pajaknya. Yang ada apa coba? Itu duit cash di staples sama dia di SPT-nya itu. Plus satu cari kertas, dia tulis begini. Mohon maaf Pak, saya tahu hari ini hari terakhir lapor pajak. Saya belum sempat ke bank. Minta tolong Bapak aja ya yang setorkan ke bank. Sampai kayak gitu ya. Dibilang lucu ya lucu gitu ya. Ini ya bukannya harusnya dia setor ke bank dulu, malah nyuruh kita yang setor ke bank. Ya, kadang-kadang ada aja lah kalau di dalam yang lucu-lucunya. Ada yang orang minta, kalau teman-teman kan dulu kan PBB ya. Di PBB itu kan ada namanya pengurangan PBB. Nah, jadi ada tuh permohonan pengurangan PBB. Ada yang tahu berapa nilainya yang minta dikurangkan? 50.000. Jadi itu PBB 50.000, dia mengajukan surat permohonan pengurangan. Mau dikurangin berapa coba? Itu pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, kan kita minta klarifikasi. Kenapa? Karena dasar kita untuk mengurangkan itu apa gitu. Pertama, apakah dia tidak mampu? Berarti kan ada surat keterangan. Yang kedua, untuk melihat dia tidak mampu itu kan terlihat dari pengeluarannya. Listriknya berapa gitu ya. Kemudian apakah dia sedang sakit, dalam artian ada daftar riwayat kesehatannya, segala macam gitu. Itu bisa jadi kontribusi itu. Pengeluaran listrik juga, itu segala macam. Nah, dia datang tuh. Ketika dipanggil dia datang. Pertanyaan saya cuman begini. Bu, Ibu buat datang aja udah ongkos berapa nih? Dari rumah sampai kantor pajak. Ibu hanya minta pengurangan 50.000. Udah gini aja deh Bu, saya bilang kan. Ini nggak usah saya proses ya. Ini saya kasih 50.000, Ibu bayar pajaknya deh. Kesian loh, bukan apa-apa ya. Gitu. Aduh, ngelangsa juga 50.000. Minta pengurangan gitu. Ini orang kekeh apa-apa gitu ya. Ya kadang-kadang ada lah teman-teman yang unik, ada aja. Kita niat baik, datang visit, ada yang menyambut kita adalah anjing, ada juga. Aduh, udah saya kagetan gitu ya, udah tahu ya. Ketok-ketok pagar, yang nyaut anjing, buk, langsung saya lari. Aduh, ampun. Ya unik-unik lah kadang-kadang. HP hilang pernah, gitu. Dari kunjungan tiba-tiba sebelah ada datang orang pos, bukan pos ya, yang swasta itulah, yang depannya ada J-nya. Saya sedang ngobrol gitu kan segala macam, rupanya HP saya yang taruh di sebelah kursi itu diambil sama dia, hilang HP. Aduh, ada-ada ya, aneh-aneh lah pokoknya kalau kerja mah. Jangan harapin normal-normal aja gitu kerja tuh ya. Pasti banyak ceritanya nanti kalau kalian kerja. Gak ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, apalagi Franciscus? Saya ingin bertanya, Pak. Kalau misal PKP itu kayak jual jasa gitu, Pak, ke non PKP dia tetap perlu nerbitin faktur pajak gak, Pak? Terus yang kedua ini sebenarnya nyinggung yang kemarin sih, Pak. Kalau misalnya ada pembatalan transaksi gitu, Pak, itu terhadap pembelian BKP gitu, Pak, itu tetap kena PPN nggak, Pak? Makasih, Pak. Ya, makasih ya. Kalau jualnya ke non PKP bagaimana? Jawabannya PPN tak pernah ngelihat konsumennya itu siapa, Franciscus.
Mau dia non PKP, mau dia ABG, mau dia janda, mau dia apalagi balita, Rafathar gitu beli es krim. Kata Rafathar, saya balita om gitu kan, duitnya masih dikasih sama mama, masa kena PPN nih, beli Veneta, tetap kena PPN, nggak ngaruh PPN ya. Jadi jangan melihatnya konsumennya, PPN nggak pernah lihat konsumennya siapa. Termasuk pemerintah pun bayar loh, pemerintah aja beli barang, beli jasa itu bayar. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi, Frans? Kok lupa jadi. Kalau ada pembatalan transaksi terhadap pembelian BKP, Pak. Ya, oke, pembatalan transaksi terhadap pembelian BKP sebenarnya ini materi minggu depan ya, terkait dengan faktur. Kalau ada pembatalan, kita ada namanya retur. Kalau barangnya dikembalikan. Gitu. Kalau jasa namanya nota pembatalan. Jadi ada namanya retur, ada namanya nota pembatalan. Gitu. Minggu depan deh nanti belajar ya. Sabar ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada, saya share link Google Map. Google Form. Untuk teman-teman isi, ada 2. Mungkin kasusnya nanti aja ya, karena tadi kita sudah bahas juga terkait yang PKP sama KMS. Nanti minggu depan juga kita nanti sudah mulai banyak belajar perhitungan ya, karena kita sudah belajar DPP sama faktur pajak. Oke ya, saya share linknya, kita close Zoom-nya. Saya harapkan paling lama pukul 10 sudah submit semua, boleh submit 2 kali. Saya akan mengambil nilai rata-ratanya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi boleh submit 2 kali. Maksimal 2 kali saja loh. Jangan ada yang nawar 5 kali. Iseng nanti kan. Ya? Oke? Oke ya. Pak. Kalau ada pertanyaan dan segala macam, kita di WhatsApp grup saja. Karena saya akan pakai Zoom-nya. Paham ya, teman-teman ya? Silakan dihidupkan aja, nggak usah sungkan lah kayak sama siapa aja. Ya, oke ya. Yuk, mari. Nanti saya share ya linknya ya. Oke.